welcome back to my channel. Bagi teman-teman yang klik video ini, pasti teman-teman penasaran gimana caranya biar bisa mendapatkan pendapatan 10 juta per 2 minggu di tengah kondisi pandemi corona kayak gini. Nah, bagi teman-teman yang sekarang lagi bekerja, khususnya bekerja di sektor informal, pasti pendapatannya menurun atau kayak karena ekonominya juga lesu. Jadi ya banyak orang yang nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa belanja senyaman sebelum pandemi ini kan. Nah, aku di sini mau berbagi tips gimana caranya biar bisa mendapatkan 10 juta dalam waktu 2 minggu aja. Nah, jadi tipsnya adalah teman-teman harus bisa menganalisa kondisi pasar yang dibutuhkan apa. Aku sedikit berbagi, jadi di awal pandemi corona ini banyak yang membutuhkan hand sanitizer. Oke, aku akan memulai bisnis hand sanitizer dan for your information, hand sanitizerku itu nggak abal-abal karena kenapa? Aku sendiri kuliah S1 dan S2 di teknologi hasil pertanian dan mendapatkan banyak mata kuliah tentang kimia, bioteknologi dan lain sebagainya. Jadi aku juga membuat hand sanitizer nggak salah-salan. Jadi udah dihitung berapa kadar alkoholnya, berapa kadar aquadesnya, berapa gliserinnya. Nah, oke, itu pertama. Dari segi produk, pastikan produknya berkualitas. Aku bikin hand sanitizer nggak mau yang nggak berkualitas, karena nanti juga akan mempengaruhi ke brandku sendiri dan ke aku sendiri yang jualan kan. Kalau misalnya kamu jualan ke teman-teman nih, terus ternyata teman-temanmu ngelihat, kok produk yang kamu jual jelek sih? Pasti, ya namamu juga jelek. Sekali pertama orang udah nggak mau beli lagi, nggak mau repurchase. Terus dia akan ngasih tahu ke teman-temannya yang lain untuk nggak beli di kamu. Terus yang kedua, namamu juga jelek kan. Jadi yang pertama yang paling penting adalah perbaiki dari segi kualitas. Jadi pastikan kamu menjual produk yang berkualitas di tengah lockdown sekalipun ya. Kualitas selalu nomor satu. Habis itu kedua adalah jangan naikin harga terlalu tinggi. Jadi oke, hand sanitizer dijual di tengah lockdown mau berapapun pasti bakal banyak orang yang beli. Karena kenapa? Ya mereka butuh. Terus udah itu stoknya di pasaran nggak ada karena demandnya terlalu tinggi. Jadi mau nggak mau orang dalam kondisi panik pasti akan beli hand sanitizer kan, seberapapun pasti bakal dibeli gitu loh. Nah, cuma kalau misalnya kita memang menaikkan harga tinggi, oke, orang akan beli, cuma orang nggak mungkin beli dalam jumlah banyak. Nah, kalau teman-teman mau dapat customernya lebih cepat, jangan naikin harga terlalu tinggi. Misalnya harganya nih hand sanitizer 5.000. Nah, teman-teman jangan naikin sampai 20.000 atau 30.000, sekalipun di pasaran harganya 50.000. Nah, teman-teman bisa naikin harga jadi 10.000 aja kayak gitu. Naikin harganya nggak usah terlalu tinggi. Tujuannya apa? Teman-teman ngejar di kuantitas dulu. Oke, teman-teman mungkin jual di harga 30.000 gitu, tapi yang beli cuma 2 orang. Atau mending teman-teman dijual di 10.000 tapi yang beli sampai 6 orang kayak gitu. Mungkin kelihatannya kok kayak untungnya dikit ya, harus jual banyak, tapi yang itu teman-teman akan lihat di dalam waktu beberapa hari udah kelihatan sih hasilnya, karena orang akan cenderung akan membeli yang harganya lebih murah. Kenapa? Karena biasa sama orang itu nanti bakal dijual lagi. Jadi sekalipun teman-teman nggak dapat customer akhir, teman-teman akan dapat pembeli dari reseller yang otomatis mereka juga akan beli dalam jumlah banyak gitu. Nah, teman-teman kalau ada reseller kan malah enak, jadi nggak usah mikir harus promosiin lagi. Mereka yang akan nyari pasarnya sendiri, teman-teman cuma cukup menyediakan produk kayak gitu. Nah, terus udah itu ketiga dari segi pelayanan ya. Jadi banyak orang yang nggak mau beli dengan alasan karena pelayanannya nggak bagus. Mending beli di tempat yang lain yang fast respon, pelayanannya nyaman, packaging bagus gitu, dibandingkan di sini. Oke, kualitasnya bagus, harganya murah, tapi pelayanan nggak bagus, dihubungi nggak bisa, kan jadi pada takut tuh. Ini jangan-jangan penipuan atau enggak kayak gitu. Nah, jadi tipsnya ada 3. Berarti pertama dari segi kualitas yang maksimal, semaksimal mungkin. Jangan karena harganya murah terus udah itu kualitasnya diturunin. Terus kedua dari segi harga, naikin harga boleh tapi jangan terlalu tinggi gitu. Terus udah itu ketiga, pelayanannya dibagusin gitu. Nah, ternyata dengan cara aku menerapkan ketiga cara ini, dengan menjual hand sanitizer aja satu brand, ya ada beberapa varian produk sih, ukuran kecil, sedang, sama besar, aku bisa menempatkan 10 juta per 2 minggu. Pendapatan omset ya, bukan pendapatan bersih. Tapi lumayan, pendapatan bersihnya juga tinggi gitu, karena kan aku main di kuantitas, jadi bisa menjual dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, itu hand sanitizer. Kalau untuk pertengahan sekitar bulan-bulan Maret itu masih tinggi demand-nya. Kalau sekarang hand sanitizer demand-nya udah turun. Kenapa? Karena sebagian besar, pertama, orang sudah punya hand sanitizer. Kedua,
kompetitor yang lain juga udah pada nurunin harganya, akhirnya harga di pasaran juga turun. Terus ketiga, di bulan-bulan Maret ini banyak perusahaan yang nyetok ya banyak orang-orang yang bikin sih, akhirnya banyak juga kayak reseller yang nyetok banyak. Nah, akhirnya sekarang karena demandnya turun, terus udah itu stoknya banyak, ya otomatis harganya juga turun. Nah, kalau aku lihat sekarang, hand sanitizer udah nggak bisa naikin harga terlalu tinggi juga. Jadi kalau misalnya harga hand sanitizer 5.000, ya nggak bisa dinaikin sampai 50.000, 70.000 seperti sebelumnya kayak gitu. Nah, teman-teman, yang perlu dipertimbangkan ketika lagi lockdown adalah melihat gimana pasarnya yang lagi booming apa. Jangan sampai masuk pasarnya terlambat. Kayak misalnya aku lihat banyak nih, kondisinya kan waktu itu pandemi corona masuk ke Indonesia sekitar tanggal 2 Maret ya. Terus udah itu beberapa orang kayak masih banyak yang belum ngeh apa yang harus dilakukan. Beberapa ada yang ngerti menjual hand sanitizer, terus udah itu beberapa tuh kayak baru sadar untuk menjual hand sanitizer tuh di akhir Maret. Padahal akhir Maret ini penjualan hand sanitizer tuh udah turun. Karena rata-rata orang memang sudah, pertama udah nggak panik, kedua udah pada punya hand sanitizer. Nah, banyak orang yang baru pada masuk ke pasarnya hand sanitizer itu di tanggal tersebut, di akhir Maret atau di awal April. Nah, udah kayak kalau misalnya telat masuk ke pasarnya sebentar aja, ya teman-teman udah gak bisa dapat profit sama sekali. Karena kan pada dasarnya awalnya juga hand sanitizer bukan kebutuhan pokok gitu. Nah, jadi ya teman-teman pastikan untuk ngelihat pasar apa sih yang lagi booming sekarang gitu. Kalau tanya ke aku, pasar apa yang lagi booming sekarang? Sekarang posisinya masih masker sih yang lagi booming. Dan kalau misalnya memang mau menjual, ya jangan terlalu tinggi harganya, terus dipastikan kualitasnya bagus. Karena banyak banget nih jual masker, kok harganya murah ya, ternyata pas datang nggak sesuai sama gambar, atau juga ya kualitasnya nggak terlalu bagus gitu. Yang penting adalah jangan mengecewakan customer. Oke, mungkin misalnya kayak aku nih jualan sanitizer cuma bisa berlaku selama lagi lockdown aja. Ya, gak masalah sih, penjualan tinggi memang pas lagi lockdown aja, atau pas lagi pandemi sekarang ini, dimana orang-orang pada panik mencari hand sanitizer. Tapi, kalau misal kamu punya kualitas yang bagus, perusahaanmu ini atau bisnismu ini masih akan bisa bertahan dan akan dibeli sama orang lagi nantinya, meskipun gak sebanyak ketika lagi pandemi ini. Gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen agar lebih banyak teman-teman kamu yang tahu dan kita bisa berbagi tips gimana bisa menumbuhkan bisnis di tengah pandemi corona ini. Terima kasih.